teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari materi uang dan lembaga keuangan. Silakan disimak ya. 3. Bagaimana bentuk lembaga keuangan di masyarakat? Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi ke dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Keduanya adalah badan yang melakukan kegiatan dalam menghimpun dana dan menyalurkannya untuk pembiayaan berbagai kebutuhan masyarakat. Namun perbedaannya adalah lembaga keuangan bank memiliki kewenangan yang lebih luas, berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penerbitan rekening, pembuatan tabungan berjangka. Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki kewenangan tersebut. Contoh lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sementara lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan sewa guna, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, dan koperasi. A. Lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Asal mula terjadinya aktivitas perbankan. Sejarah mencatat, pada abad ke-17, bank sebagai lembaga keuangan yang berpengaruh di Eropa mulai bermunculan di kota-kota pusat perdagangan di negara Italia, Inggris, Prancis, Swedia, Jerman, Austria, dan lain sebagainya. Kehadiran bank di Nusantara ditandai dengan berdirinya The Bank van Liening pada tanggal 20 Agustus tahun 1746. Namun dalam perjalanannya, bank tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik dan akhirnya ditutup karena bangkrut. Akhirnya, pemerintah kolonial Belanda mendirikan The Javaanse Bank pada tanggal 24 Januari 1828 di Batavia, yang menjadi cikal bakal lembaga perbankan modern di Indonesia. Bank-bank Indonesia kemudian bermunculan pada masa kemerdekaan. Bank-bank tersebut adalah seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur, Bank Indonesia di Palembang tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia pada tahun 1946 di Medan, Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. Lalu bagaimanakah dengan Bank Indonesia? Bank Indonesia berasal dari nasionalisasi atas The Javaanse Bank pada 15 Desember 1951 bersamaan dengan diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi The Javaanse Bank menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. B. Jenis-jenis bank di Indonesia. Bank berdasarkan fungsinya. A. Bank sentral berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral hanya dijalankan oleh Bank Indonesia. B. Bank umum berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum dengan layanan seperti menyimpan dana masyarakat, memberi kredit pinjaman, melakukan jual beli valuta asing,
menjual asuransi, giro, dan cek. C. Bank perkreditan rakyat, berfungsi menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil. Bank berdasarkan bentuk operasionalnya. A. Bank konvensional, bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan keuangan secara umum, yakni menggunakan sistem bunga. B. Bank syariah, bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan syariah Islam yang tidak menggunakan sistem bunga tetapi sistem bagi hasil. Bank berdasarkan kepemilikannya. A. Bank pemerintah, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. B. Bank swasta nasional, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. C. Bank asing, bank yang dimiliki oleh pihak pemerintah atau swasta negara lain yang membuka cabangnya di Indonesia. C. Lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Berikut adalah beberapa lembaga keuangan bukan bank yang terdapat di Indonesia. 1. Perusahaan sewa guna, lembaga keuangan yang meminjamkan uang dalam bentuk pembiayaan kredit kepada masyarakat. 2. Perusahaan asuransi, lembaga keuangan yang memberikan jasa pemberian jaminan keuangan bagi masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkannya dalam kondisi darurat tertentu. 3. Perusahaan dana pensiun, lembaga keuangan yang menyediakan jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji setiap bulannya ketika seseorang masih aktif bekerja. 4. Bursa efek atau pasar modal, lembaga keuangan yang memiliki kegiatan jual beli surat-surat berharga dalam bentuk surat penyertaan modal atau saham dan obligasi surat hutang jangka panjang. 5. Pegadaian, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan syarat peminjam harus memberikan sebuah jaminan berupa barang berharga. 6. Koperasi, lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip kekeluargaan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.